Rasa sedih muncul sebenarnya adalah sesuatu yang alamiah. Tidak ada yang salah jika manusia merasa sedih. Namun jika rasa sedih itu berkepanjangan, terus-menerus dirasakan, maka ini yang disebut sebagai sebuah masalah jika tidak segera diatasi. Sharing hari ini cara menghilangkan rasa sedih yang berkepanjangan. Sebenarnya pada umumnya ada dua penyebab rasa sedih yang berkepanjangan. Yang pertama karena merasa kehilangan. Kehilangan seseorang yang dicintai dan disayangi karena sebuah perpisahan yang tidak diharapkan, atau kehilangan karena dipisahkan oleh takdir, oleh kematian. Ini umumnya juga menjadi penyebab kesedihan yang berkepanjangan. Atau yang kedua, adanya rasa penyesalan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan kejadian, atau ada juga yang menyalahkan Allah. Saya pernah mendapati klien yang seperti ini. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi rasa sedih yang berkepanjangan? Pahami bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Bahkan rasa sedih itu sendiri sebenarnya tidak abadi. Kalau tidak selesai-selesai rasa sedihnya, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, bahkan tahunan, berarti yang membuat abadi itu adalah dirinya sendiri. Terus memeluk rasa sedih itu, terus membuatnya akan terus hadir setiap hari dalam kesedihan tersebut. Sebenarnya siklus dalam kehidupan ini selalu ada pergantian-pergantian. Di saat sedih, harusnya akan muncul rasa bahagia, rasa tenang. Tapi kalau kemudian pola yang terjadi adalah sedih, berarti unsur manusianya yang tidak berusaha. Oke, sadari pola ini bahwa tidak ada yang abadi. Harusnya kesedihan itu bisa dilalui, bisa diganti dengan siklus kebahagiaan, kedamaian, keceriaan, dan semua saya rasa mengalami seperti itu. Yang kedua, nikmati rasa sedih itu. Rasa sedih kok dinikmati sih? Iya, nikmati saja. Tidak perlu pura-pura, saya sedang bahagia, saya sedang ceria, saya sedang tegar gitu ya. Padahal di dalam hatinya menangis. Ini akan lebih sulit untuk memulihkan rasa sedih itu. Jadi akui saja kalau memang sedang sedih. Boleh kok nampak sedih, boleh merasa sedih. Karena kita manusia. Yang tidak baik itu jika terus-menerus memelihara rasa sedih itu. Jadi rasakan dan diamlah. Diamnya itu dalam doa dan zikir. Tidak perlu pura-pura harus tertawa, harus seakan-akan tampil gembira gitu ya. Padahal dalam hatinya menangis. Kalau memang sedang sedih, nikmati saja, diamnya dalam doa dan zikir. Artinya semakin mendekat kepada Allah. Selanjutnya, setelah menikmati kesedihan itu, bangkitlah. Tentukan kapan saya mengizinkan diri saya untuk bersedih dan kapan saya harus bangkit. Tentukan waktunya. Misalnya 1 bulan ini, saya harus mulai lagi aktivitas saya secara normal. Saya harus mulai memiliki semangat yang baru. Tentukan waktu itu. Ada batas yang jelas. Kapan saya menikmati rasa sedih ini, dan kapan saya mulai harus bangkit melakukan hal-hal yang selama ini menjadi aktivitasnya bahkan lebih baik lagi. Berikan waktu yang jelas kapan harus bangkit. Ya jangan terlalu lama ya. Saya bangkit 1 tahun lagi, yaitu kelamaan. Jadi tentukan 2 minggu, 1 minggu, dan di situ mulailah. Cari kesibukan yang produktif, bergaul dengan teman-teman yang positif. Kalau ada teman punya masalah, curhat, dengarkan. Kadang di situ ada sebuah nasihat terselubung. Dengan melihat permasalahan yang ada, permasalahan pada diri sendiri yang ada, yang membuat sedih berkepanjangan, kadang Allah memberikan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba melihat seorang teman masalahnya lebih berat, dan itu membuat sebagai pembanding. Masalah teman yang lebih berat ini ternyata dibandingkan dengan masalah saya, ternyata saya tidak ada apa-apanya. Akhirnya muncul rasa syukur. Alhamdulillah, saya tidak mengalami masalah seperti yang dialami teman saya ini. Jadi bergaul dengan orang-orang positif, lakukan hal-hal baik,
Saya yakin di situ akan lebih mudah untuk memulihkan rasa kembali kepada keceriaan dan penuh semangat. Jika Anda sudah melakukan beberapa hal yang saya sarankan tadi, dan ternyata masih terbelenggu dalam kesedihan yang berkepanjangan, berarti Anda butuh bantuan orang lain. Silakan terapi, temui psikolog, konsultasi, lakukan apa yang diarahkan oleh beliau, atau Anda bisa mendatangi hipnoterapis untuk memulihkan kondisi yang Anda alami ini. Jadi perlu ada sentuhan alam bawah sadar untuk memulihkan kembali rasa bahagia, rasa keceriaan, agar tidak terus-menerus terbelenggu ke dalam kesedihan yang berkepanjangan. Sekian sharing saya, bagaimana cara menghilangkan rasa sedih yang berkepanjangan. Semoga video motivasi ini bermanfaat dan Anda kembali ceria, bahagia, penuh dengan kesyukuran, selalu dalam lindungannya.